Halo Bapak Ibu dan teman-teman, karena ini banyak sekali pertanyaan soal paket isolasi mandiri, maka saya jelaskan ulang lewat video ini ya, mengenai prosedur klaim dari paket isolasi mandiri tersebut. Jadi, bagi Bapak Ibu dan atau teman-teman yang belum tahu, saat ini Prudential nggak hanya cover manfaat rawat inap saja termasuk COVID, tetapi untuk menjawab kebutuhan karena rumah sakit banyak penuh, alternatifnya kita juga akan cover paket isolasi mandiri dari rumah sakit. Jadi saya perjelas juga, ini untuk paket isolasi mandiri dari rumah sakit ya, jadi bukan untuk isolasi mandiri di rumah kemudian kita beli obat sendiri, bukan seperti itu ya. Ya oleh karena itu ada prosedurnya. Bagaimana prosedurnya? Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, kalau contoh hasil PCR menyatakan bahwa seseorang tersebut positif, maka dalam waktu tidak lebih dari 4 hari, dia segera menuju ke rumah sakit rekanan. Ya, rumah sakit rekanan dengan Prudential yang sudah bekerja sama untuk paket isolasi mandiri. Dan ini nggak semua rumah sakit. Jadi, Bapak Ibu nanti jangan ragu-ragu untuk hubungin saya, Christopher dan Jessica, untuk saya bantu informasikan rumah sakit mana yang sudah bekerja sama untuk paket isolasi mandiri, karena nggak semua rumah sakit. Nanti kalau kita ke sana dengan membawa paket hasil PCR-nya, maka kita akan berkonsultasi dengan dokter di IGD mengenai kemungkinan bahwa kita harus ambil paket isolasi mandiri atau di rumah. Jadi simpelnya, ada kondisi tertentu yang memang rumah sakit sarankan orang itu isolasi mandiri di rumah ya. Kalau isolasi mandiri di rumah biasanya karena memang kondisinya bagus, dia nggak punya riwayat, saturasi oksigennya masih terkontrol, dia akan sarankan oke, nggak apa-apa isolasi mandiri di rumah aja, yang penting dipantau. Nah kalau kasusnya seperti itu berarti tidak bisa ya, karena kita hanya mengcover yang di rumah sakit. Tetapi kalau dokter bilang wah ini harus dipantau karena contoh sudah usia, atau mungkin ditakutkan ada penyakit bawaan atau gula atau saturasi oksigennya cenderung mengkhawatirkan, tetapi rumah sakit penuh, maka dia akan menyarankan untuk ambil paket isolasi mandiri. Nah, kalau sudah disarankan seperti itu, maka kita tinggal pilih paketnya, dan kita harus informasikan bahwa kita punya asuransi Prudential ya. Nanti dia akan sudah tahu. Nah, teman-teman, kalau bagi teman-teman yang tanya, loh, kalau saya harus ke rumah sakit, tentu saya takut. Bisa nggak saya pakai cara telekonsultasi? Jawabannya bisa, tetapi tergantung rumah sakit. Ya, jadi sampai pada waktu video ini saya rekam, ada memang beberapa rumah sakit yang dia menawarkan fasilitas telekonsultasi lewat WhatsApp. Jadi nanti PCR-nya bisa dikirimkan ke sana. Nanti dari sana baru disarankan sebaiknya kita ambil paket isoman atau kita isoman di rumah, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai prosedurnya. Lalu Prudential itu nanti covernya seperti apa gitu loh. Bagaimana caranya ya? Saya jelaskan singkat. Yang pertama, kita akan mengcover seluruh biaya yang timbul selama isolasi mandiri ini sebesar 5 juta maksimal. Jadi kalau misalnya ada kelebihan, kita cuma bayar selisihnya aja ya. 5 jutanya kita yang bayarin. Kemudian dilakukan secara cashless di rumah sakit rekanan. Cashless ini apa sih maksudnya? Cashless artinya kita tidak perlu repot-repot bayar dulu ya, tetapi hanya bisa memang dilakukan secara cashless. Jadi rumah sakit ini nanti akan berkoordinasi dengan Prudential. Hal ini untuk memudahkan Bapak Ibu, karena kalau reimburse nanti pasti akan ditakutkan nanti akan ada banyak prosedur. Jadi lebih baik dengan cara cashless. Hanya bisa dengan cashless. Dan ini bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kartu hitam. Jadi cek dulu kartunya. Kalau memang kartu ini belum kartu hitam, ya belum bisa. Kemudian program ini sementara dilakukan sampai 30 September dulu ya. Jadi di luar dari ini, kapanpun kita harus masuk rumah sakit, tetap termasuk untuk COVID itu tetap bisa di-cover. Tetapi untuk paket isoman sementara hingga 30 September, nanti kita akan evaluasi paket apa lagi yang bisa kita berikan untuk menjawab kebutuhan Bapak Ibu dalam pandemi ini. Dan yang terakhir, mengenai ketersediaannya itu bukan tergantung dari kita, tetapi tergantung dengan rumah sakit termasuk untuk paket isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri ini kan sebetulnya hampir sama seperti rawat inap karena COVID. Cuma bedanya dia mungkin dianggap lebih ringan tetapi tetap harus dipantau. Oleh karena itu dia harus memperhitungkan ketersediaan obat, ketersediaan alat-alatnya, dan ketersediaan tenaga medisnya. Jadi kalau misalnya mereka bilang full, ya berarti memang kondisinya ada kondisi tertentu belum bisa ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi terakhir
saya mau membahas lagi mengenai yang paling sering ditanyakan kepada saya dan jawabannya. Ya, contoh, isolasi mandiri kalau di rumah di cover nggak? Jawabannya enggak ya, karena kita hanya untuk mereka yang ambil paket isolasi mandiri di rumah sakit yang sudah rekanan dengan Prudential untuk eh, paket isolasi mandiri ini. Yang kedua, boleh nggak caranya reimburse biar saya nggak susah-susah, saya bayarin dulu karena mungkin kartunya nggak tahu di mana. Jawabannya nggak bisa ya, hanya bisa dilakukan secara cashless. Jadi KTP dan kartunya harus dipersiapkan selalu ada di dompet atau enggak paling enggak di foto dan disimpan di galeri. Dua dokumen itu sangat penting, Bapak Ibu dan teman-teman. Terus kemudian PCR pertama di cover enggak? Kan tadi kita ambil paket isoman, tapi sebelumnya kan kita PCR dulu di lab di luar biasanya. Nah jawabannya, karena kita cuma cover 5 juta untuk biaya yang timbul selama paket isolasi mandiri. Jadi saya bisa katakan bahwa PCR pertama ini memang nggak termasuk. Itu hanya sebagai screening di awal bahwa oh ternyata seseorang itu positif dan harus ambil tindakan isolasi mandiri. Ya. Kemudian kapan saya harus isoman atau lebih tepatnya kapan saya harus ambil paket isolasi mandiri ini? Jawabannya jika dianjurkan oleh dokter di IGD atau dari konsultasi tadi. Karena memang kalau misalnya orang itu tanpa gejala, tanpa riwayat sakit juga, maka biasanya lebih baik isolasi mandiri di rumah ya, supaya dia juga nggak tercampur dengan yang lain dan dia masih bisa dikontrol seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya sampai harus lakukan isolasi mandiri karena ada hasil swab yang kurang menyenangkan, boleh kontak Christopher sama Jessica untuk kami informasikan rumah sakit yang mana. Ya nanti bisa hubungin prosedurnya seperti apa, jangan ragu untuk hubungi kami. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you, stay healthy and stay safe ya Bapak Ibu.